Halo semuanya, selamat datang di channel Nambah Jago. Di video kita kali ini, kita akan membahas salah satu fitur di Google Sheet yang sangat powerful tapi masih jarang dimanfaatkan, yaitu name function atau fungsi bernama. Buat kamu yang sering bekerja dengan rumus-rumus panjang dan berulang, fitur ini akan sangat membantu membuat spreadsheet jadi lebih rapi, efisien, dan gampang dibaca. Name function adalah fitur di Google Sheet yang memungkinkan kita membuat rumus custom sendiri sesuai dengan keinginan kita. Mirip seperti membuat fungsi sendiri dalam pemrograman. Dengan name function, kamu bisa menyimpan sebuah formula yang kompleks dengan nama yang lebih mudah diingat. Lalu, bisa menggunakannya secara berulang di berbagai sheet atau file. Manfaatnya sangat besar, yaitu pertama, bisa menghemat waktu karena tidak perlu copy paste rumus yang panjang. Yang kedua, membuat sheet lebih mudah dipahami, terutama ketika kita bekerja secara tim. Dan kamu bisa berbagi fungsi tersebut ke spreadsheet lain. Sekarang mari kita lihat contoh hasil akhirnya dulu. Di sini kita sudah punya tabel penjualan suatu produk. Di sini ada kolom harga asli, lalu di sebelahnya ada kolom harga pembulatan. Jika kita tidak menggunakan name function, kita akan menggunakan rumus pembulatan seperti ini, yang mana ini akan sulit diingat dan sangat kompleks, dan akan susah untuk dipahami apabila kita bekerja secara tim. Lalu di sebelahnya, coba kita menggunakan rumus name function yang sudah jadi. Kita ketikkan sama dengan pembulatan. Kita hanya perlu men-select sel yang ingin kita bulatkan, lalu enter. Nah, di sini dengan name function kita bisa dengan cepat mengetahui bahwa fungsi ini adalah untuk pembulatan. Nah, begitu juga dengan rumus-rumus kompleks yang lainnya, kita bisa menyederhanakan rumus tersebut sesuai dengan nama yang familiar dengan kita. Oke, sekarang waktunya kita praktek langsung dari awal. Pertama, kita siapkan dulu datanya di spreadsheet, lalu kita pilih menu data, name function, dan add new function. Di sini kita berikan nama rumus kita sebagai pembulatan. Lalu kita berikan deskripsinya seperti merubah ribuan terdekat. Lalu kita memasukkan argumen placeholder. Placeholder ini adalah teks sementara untuk menginformasikan bahwa di tempat tersebut akan diisi oleh data yang sebenarnya. Kita tuliskan placeholdernya cell. Lalu formula definition ini adalah rumus asli yang panjang yang akan kita perpendek dengan name function. Jadi di sini kita copy. Oke. Lalu Google Sheet akan otomatis merekomendasikan argumen suggestion ini. Karena di sini sel yang ada di rumus hanya satu tempat. Oke, kita pilih saja di dua dengan placeholder cell. Oke, maka bentuknya akan seperti ini. Lalu kita next. Selanjutnya kita akan menambahkan deskripsi argumen. Ini adalah penjelasan tambahan tentang apa yang dimaksud dengan parameter sel. Fungsinya adalah memberikan petunjuk kepada pengguna saat menggunakan fungsi yang kita buat. Di sini kita tuliskan sel yang akan dibulatkan.
Lalu di bawahnya adalah contoh argumen. Ini adalah contoh nilai yang bisa dimasukkan ke dalam parameter sel. Dalam hal ini kita bikin contoh A1. Berarti ambil angka dari sel A1. Lalu kita pilih create. Oke, sekarang fungsi yang kita custom sudah selesai. Sekarang waktunya kita cek. Kita tuliskan di sini sama dengan pembulatan. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa deskripsi atau penjelasan yang tadi kita buat akan muncul di sini. Sekarang kita pilih C1. Enter. Maka hasilnya akan sama, tapi dengan rumus yang lebih sederhana. Bagaimana? Keren bukan? Selanjutnya, perlu diketahui bahwa fungsi bernama atau name function yang kita buat ini hanya berlaku untuk satu file saja. Artinya, jika kamu membuat fungsi bernama pembulatan di file A, maka fungsi tersebut tidak otomatis tersedia di file B atau file baru lainnya. Jadi, setiap kali kamu membuat file baru, kamu tidak bisa langsung memanggil fungsi sama dengan pembulatan. Hal ini seringkali merepotkan jika kamu bekerja dengan banyak file spreadsheet dan ingin menggunakan fungsi custom yang sama di semua file. Nah, solusinya bagaimana? Ada satu trik sederhana yang bisa kamu lakukan. Caranya adalah dengan membuat satu file Google Sheet khusus yang berisi semua name function yang sudah kamu buat. File ini bisa bernama gudang file bernama. Ini berfungsi sebagai perpustakaan fungsi. Dengan cara ini, setiap kali kamu ingin menggunakan fungsi bernama di file lain, kamu cukup mengimpor fungsi dari file library tersebut. Mari kita praktekkan. Anggap saja file ini sebagai gudang fungsi bernama. Lalu sekarang kita buka Google Sheet lain tempat kita ingin mengimpor fungsi bernama. Kita klik menu data, pilih name function, lalu klik import function. Maka akan muncul jendela untuk memilih sumber fungsi. Pilih file gudang fungsi bernama tadi. Setelah file dipilih, kamu akan melihat daftar fungsi bernama yang tersedia. Jika ingin mengambil semua fungsi, maka pilih opsi import all. Sekarang, semua fungsi bernama dari file library tadi berhasil dimasukkan ke file spreadsheet yang baru. Mari kita tes apakah fungsinya benar-benar masuk. Kita tulis sembarang angka, kemudian di sebelahnya kita tulis sama dengan pembulatan, lalu enter, dan berhasil. Artinya fungsi sudah berhasil diimpor dan bisa langsung digunakan di file baru. Dengan cara ini, kamu tidak perlu repot-repot menulis ulang atau membuat ulang fungsi bernama di setiap file. Kesimpulannya adalah, name function sangat membantu untuk merapikan rumus dan menghemat waktu kita. Tapi secara default, fungsinya hanya tersedia di file tempat dia dibuat. Untuk bisa dipakai di file lain, gunakan trik seperti tadi dan impor ke file baru atau file yang sudah ada. Dengan begitu, kamu bisa memiliki koleksi fungsi custom yang siap digunakan kapan saja. Nah, kalau kamu merasa trik dan tutorial ini bermanfaat, maka jangan lupa klik tombol like untuk mendukung channel ini, subscribe agar kamu tidak ketinggalan tutorial Google Sheet dan lainnya. Dan jangan lupa tulis komentar fungsi apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.